Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai akhir zaman, yaitu di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Bagian ini menggambarkan peristiwa besar dalam sejarah keselamatan umat manusia, mulai dari pengikatan iblis, pemerintahan 1000 tahun, kebangkitan orang mati, sampai dengan penghakiman dan tahta putih yang besar. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop atau pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah hakim yang adil, setia dan berdaulat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari
kita melihat pesan-pesan penting dari Wahyu pasal yang ke-20 untuk memperkuat iman kita dan hidup seturut kehendak Allah. Pesan yang pertama yang bisa kita lihat yaitu mengenai pengikatan iblis. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di dalam bagian firman Tuhan tersebut dikatakan bahwa Rasul Yohanes melihat seorang malaikat turun dari sorga dengan kunci jurang maut dan rantai yang besar. Malaikat itu menangkap iblis, naga besar yang disebut si ular tua, dan mengikatnya selama 1000 tahun lamanya. Pengikatan iblis ini menunjukkan kuasa Allah yang mutlak atas segala kuasa kegelapan. Meski iblis sering menyesatkan manusia, ia tidak lebih dari makhluk ciptaan yang tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Pengikatan ini memberi kita pengharapan bahwa kejahatan tidak akan berkuasa untuk selamanya. Allah sedang dan akan terus bekerja untuk membawa kemenangan bagi umat-Nya. Seperti ada ilustrasi yang mengatakan, seperti seorang hakim yang menangkap penjahat yang berbahaya untuk melindungi masyarakat. Begitu juga Allah memastikan bahwa iblis tidak dapat terus-menerus menyesatkan bangsa-bangsa. Apakah kita percaya bahwa Allah berkuasa atas segala situasi, bahkan saat kejahatan kelihatan mendominasi? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Lalu pesan yang kedua yang bisa kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini yaitu pemerintahan 1000 tahun di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai dan ke-6. Setelah iblis diikat, Yohanes melihat tahta-tahta dan orang-orang yang memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun lamanya. Mereka yang ikut memerintah adalah orang-orang yang telah mati, yang telah menjadi martir, dan mereka yang tetap setia kepada Kristus. Pemerintahan 1000 tahun ini menggambarkan masa keadaan damai, masa keterangan, di mana Kristus memerintah bersama dengan umat-Nya. Ini adalah penggenapan janji Allah untuk memulihkan dunia dan memberikan upah kepada orang-orang yang setia. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita hidup dengan kesetiaan kepada Kristus meskipun menghadapi penganiayaan dan tantangan? Janji pemerintahan bersama Kristus seharusnya memotivasi kita untuk tetap teguh dalam iman. Lalu pesan penting ketiga yang bisa kita dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15, mengenai kekalahan iblis dan penghakiman kekal. Setelah 1000 tahun berakhir, iblis dilepaskan untuk waktu yang singkat dan kembali menyesatkan bangsa-bangsa. Namun akhirnya ia dilemparkan ke lautan api bersama binatang dan nabi palsu. Ini adalah akhir dari kejahatan. Kemudian Yohanes melihat tahta putih yang besar. Semua orang besar dan kecil berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi. Kitab-kitab dibuka, termasuk kitab kehidupan. Barang siapa namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka ia dilemparkan ke dalam lautan api. Penghakiman ini menunjukkan keadilan Allah yang sempurna. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Namun bagi mereka yang telah percaya kepada Kristus, ada pengharapan karena nama mereka telah tertulis dalam kitab kehidupan. Seperti seorang petani yang memisahkan gandum dari lalang, pada waktu panen, Allah akan memisahkan orang benar dari orang fasik pada hari penghakiman. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah memastikan bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Saudara,
yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu pasal 20 ini mengingatkan kita bahwa akhir zaman adalah kenyataan yang pasti. Allah akan menghancurkan kuasa kejahatan, memerintah bersama umatnya, dan menghakimi seluruh dunia dengan adil. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi hari itu? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dalam pertobatan, kesetiaan, dan pengharapan akan janjinya. Jangan biarkan dunia ini menarik kita jauh dari kasih dan kebenaran Kristus. Sebaliknya, marilah kita terus berpegang teguh kepadanya, karena hanya dalam Dia ada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa bagi kita semua untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang betapa besar kuasa-Mu, tentang betapa hebatnya kuasa-Mu. Firman ini juga mengingatkan kami atas segala kejahatan. Firman ini juga mengingatkan kami bahwa ada pengharapan dalam Kristus dan keadilan-Mu yang sempurna. Oleh karena itu, tolong kami untuk kami bisa hidup setia hingga akhir, agar nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.